Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan dan juga Sobat ISEF, pengunjung Indonesia Syariah Economic Festival 2023, terutama yang saat ini sedang berada di area Stage Talk Show ISEF. Baiklah Bapak Ibu Sobat ISEF, senang sekali saya Raisya sebagai pemandu acara dalam sesi talk show kali ini yang mengusung tema Islamic Digital Day 2023 yang akan menghadirkan dua sesi talk show, yaitu Unlocking the Potential of Blue Economy through Digital Transformation and dan Agritech Role for Food Sustainability and Security. Boleh kita berikan semangat dan aplausnya terlebih dahulu Bapak Ibu. Bapak Ibu Sobat ISEF, talk show kali ini merupakan bagian dari Syariah Fair dalam rangkaian Indonesia Syariah Economic Festival 2023. Para narasumber yang akan hadir di sesi talk show setiap harinya merupakan pelaku usaha, pakar, praktisi, serta public figure dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Sebagai informasi pula, bahwa dalam rangkaian acara ISEF kali ini juga menghadirkan berbagai pameran produk halal, modest fashion, atau exhibition. Berbagai booth lembaga keuangan syariah, tablik akbar, fun walk, dan masih banyak acara lainnya. Baiklah Bapak Ibu Sobat ISEF, tanpa berlama-lama lagi, untuk memulai acara talk show pertama ini saya akan serahkan kepada moderator pertama kita. Mari kita sambut Bapak Iqbal Kurniawan dari Tech In Asia Indonesia. Tes 1, 2, 3. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya Bapak, Ibu, dan adik-adik dari rekan-rekan mahasiswa. Senang sekali saya bisa mendapat kehormatan di sore hari ini untuk memimpin diskusi tentang potensi industri perikanan di Indonesia. Perkenalkan, saya Iqbal, saya adalah pemimpin redaksi di Tech In Asia Indonesia. Kami adalah media online yang fokus untuk membahas perkembangan industri teknologi, ekosistem startup, dan juga ekonomi digital. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya pengen survei kecil-kecilan dulu sih kepada para peserta. Di sini siapa yang setiap hari makan ikan? Atau seminggu sekali makan ikan? Oke, ada 5.000 orang. Nah, terus siapa yang di sini punya usaha di bidang perikanan? Yang depan aja nggak ngaku ini narasumbernya. Oke, siapa di sini yang mau punya aspirasi punya usaha ikan? Wah, cuma ada 1, 2, 3, 4, ya lumayan. Oke, jadi semoga setelah diskusi kita sore hari ini, setelah mengerti potensinya dan setelah mengerti apa aja yang disiapkan oleh pemerintah untuk mendorong industri perikanan, makin banyak yang tertarik untuk terjun ke industri perikanan. Oke, sebelum kita mengundang para panelis, saya pengen ngasih konteks sedikit ya, supaya kita punya gambaran sebesar apa sih industri perikanan dan seperti apa sih kondisinya saat ini. Nah, jadi itu di Indonesia, itu pada tahun 2022 lalu tuh jumlah hasil produksi ikannya tuh sampai dengan 25 juta ton. Dengan kontribusi ikan tangkapnya sekitar 8 juta dan budidaya ikannya sekitar 17 juta. Dan menariknya budidaya ikan yang 17 juta ton itu adalah yang terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Nah, jadi dengan potensi yang sedemikian besar, pendanaan yang mengalir ke startup di bidang agribisnis termasuk perikanan dari tahun ke tahun itu terus mengalami peningkatan. Dan di tahun 2022 kemarin kami mencatat sedikitnya
jumlah dana yang mengalir ke industri perikanan itu mencapai 5,8 T, naik 80% dari tahun 2021. Dan sebagai di sektor ekonomi halal sendiri, ikan sebagai produk makanan halal, Indonesia itu menduduki peringkat kedua di industri halal food. Nah, itulah mengapa potensi Indonesia untuk di halal food, khususnya di perikanan, itu masih sangat terbuka besar. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut potensi, inovasi, dan gimana komunitas syariah bisa ikut berkontribusi dalam mendorong sektor perikanan di Indonesia, saya ingin mengundang 3 narasumber yang akan menemani saya di diskusi panel sore ini. Yang pertama ada Pak Sugeng Santoso, beliau adalah staf ahli bidang ekonomi maritim Kemenko Marinvest. Dan kedua ada Pak Lugas Pranca Fitri, beliau adalah CFO BNI Ventures. Dan yang ketiga ada Mbak Luciana Dita Chandra, selaku Head of Regulatory and Government Relations e-Fishery. Kepada para narasumber, saya persilakan untuk naik ke panggung. Kita berikan sambutan yang hangat buat mereka bersama. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sugeng, Mbak Luciana, Pak Lugas, apa kabar sore hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, kita kebagian bahas topik yang agak berat nih Pak di ISEF kali ini. Bukan tentang modest fashion, bukan tentang halal lifestyle, tapi lebih kepada industri perikanan. Tapi saya ingin menularkan antusiasme saya sih terhadap industri perikanan kepada para peserta di ISEF kali ini. Nah, kedepannya setelah ini saya akan tanya beberapa hal ke Bapak, semoga bisa berbagi insight, wawasan, dan juga pengetahuan tentang seberapa besar sih potensi dan seberapa apa aja yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong industri perikanan di Indonesia. Oke, pertama-tama saya mau tanya ke Pak Sugeng dulu deh. Nah, kalau Pak Sugeng, gimana sih potensi dan tantangan industri perikanan laut darat di Indonesia yang melalui proses hilirisasi industri tambah nilai sehingga sesuai dengan target di tahun 2045 nanti, Pak? Monggo Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Iqbal selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mencoba menjawab, tapi mungkin bisa ditampilkan slide yang setelah ini ya, yang nomor 9. Ya, ini, bahwa tadi pada saat pembukaan yang disampaikan oleh Pak Wakil Presiden, ya, itu adalah terkait dengan PDB Syariah. Ya. Nah, di dalam PDB Syariah itu ada 8 klaster. Jadi ada konsep, definisi, cakupan, klaster, kemudian ada KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Nah, di dalam 8 klaster itu, ini yang kita bicarakan itu adalah masuk klaster yang pertama, yaitu klaster makanan minuman halal. Di situ ada 3 subklaster, yaitu terkait dengan pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Jadi kemudian subklaster yang kedua itu adalah terkait dengan industri pengolahannya. Dari pasokan ini tadi termasuk dari perikanan. Ya. Kemudian subklaster yang ketiga itu adalah hilirisasi. Ya, hilirisasi berarti apa? Berarti di situ adalah terkait dengan penyediaan makan minum, jasa. Nah, semoga gambaran ini tadi, itu yang tadi itu diminta oleh Pak Wapres, intinya segera selesaikan PDB Syariah, yang tadi 8 klaster ini, sehingga nanti tergambarkan berapa persen kontribusi kepada perekonomian nasional, tentunya tadi itu adalah berapa persen juga terkait dengan kontribusi terhadap subklaster yang pertama,
yaitu rantai nilai atau pasokan perikanan, kemudian subcluster yang kedua, bagaimana industri perikanan di Indonesia, ada bagaimana potret rantai nilainya, ya. Kemudian subcluster yang ketiga, tentunya bagaimana makanan minuman atau jasa atau penyediaan makanan minuman yang dihasilkan dari hasil pengolahan tersebut. Itu yang tadi arahan dan sekaligus perintah dari Pak Wapres saat membuka ISEF. Jadi mungkin itu sementara saya jawab dulu ya. Jadi perikanan ini masuk dalam klaster yang jadi prioritas untuk pembangunan ini PDB syariah gitu ya Pak ya? Ya, sesuai. Jadi di subcluster 1 itu nomenklatur yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik. Jadi ada 21 ya yang terkait ini ya. Jadi salah satunya itu adalah pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan. Nah, kira-kira itu. Terima kasih Pak Sugeng. Nanti saya masih ada pertanyaan buat Bapak, tapi saya ini geser ke narasumber yang lain dulu, ke Pak Lugas dulu deh Pak. Nah kan dengan sektor perikanan ini jadi salah satu fokus pemerintah untuk meningkatkan PDB syariah juga ya Pak ya. Kalau dari sudut pandang investor nih Pak, dari venture capital, potensi startup di sektor perikanan itu seperti apa sih Pak? Apakah ada potensi supaya startup itu bisa berkembang dengan sangat pesat dan menjadi sangat besar gitu Pak? Oke. Ya. Terima kasih Pak Iqbal. Ya, terima kasih pertanyaannya. Memang sektor perikanan ini itu memang kita melihat sangat menarik Pak sebetulnya Pak ya. Mungkin kita juga tahu di sini ada tamu juga ini di sebelah kami dari Fisheries ini kan salah satu inilah ya avant-garde yang terdepan dalam konteks bagaimana kita melihat perekonomian kita yang berbasis maritim ini bisa dijodohkan dikawinkan dengan teknologi Pak. Kami melihat itu sebagai satu potensi. Tentunya pertama kalau kita lihat lagi adalah dari konteks potensi dulu Pak. Mungkin nanti Pak Sugeng atau teman-teman juga mungkin banyaklah sudah yang bahas perihal potensinya Pak. Potensi itu apa kita lihat? Ya nenek moyang kita seorang pelaut Pak ya. Jadi dalam hal ini kita lihat bahwa Indonesia itu kepulauannya 17.000 Pak. Coastal line kita itu terpanjang kedua di dunia. Yang nomor 1 tahu nggak siapa? Kanada. Di luar pemikiran kita ya. Tapi Kanada yang nomor 1. Biodiversity kita juga dapat semuanya gitu. Jadi intinya potensi perekonomian kita besar sekali gitu ya. Yang pertama dari situ ya. Mungkin kalau mau dilihatin yang next-nya lah ini. Next lagi. Nah, nah yang di sini kita lihat bahwa kita tuh resources banyak dari konteks maritim. GDP, tapi sekarang yang terkontribusi dari maritim itu cuma 2,5% kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong, karena saya juga quote-nya dari koran ya Pak ya, dari artikel, kurang lebih 2,5%. Tapi ke depan memang aspirasinya akan jadi tinggi terkait dengan kenapa kami melihat itu menarik. Poin kedua yang tadi juga disebutkan oleh Pak Sugeng. Kaitannya adalah bahwa pemerintah itu punya ambisi yang cukup serius terhadap blue economy ini gitu ya. Jadi kami melihat bahwa ada blueprint blue economy ini di Indonesia yang milestone-nya di tahun 2045 itu sebagai salah satu engine of growth supaya kita bisa lepas dari middle income trap. Itu pemahaman kami gitu Pak ya. Jadi supaya bisa menuju ke sana, karena yang lain itu rata-rata kan pertumbuhannya 5,6%, 5,5 sampai dengan 6%, 5-6%. Nah ini dari sisi fisheries ini, perikanan ini diharapkan bisa menyumbang blue economy bisa jauh, double digit mungkin, 12,5 kalau nggak salah ya, jadi seperti itu. Tapi angkanya nggak official saya. Government support. Terus yang ketiga itu tadi yang sudah dicontohkan oleh rekan kami yang di Fisheries ini
adalah dikawinkan dengan teknologi gitu ya, digital transformation. Aspek ketiga ini adalah bagaimana kita melihat bahwa dengan adanya teknologi itu bisa meningkatkan satu productivity dan juga menambah ruang pertumbuhan. Dari yang biasanya biasa-biasa aja, business as usual, dengan adanya teknologi dimasukkan di situ, macam-macam lah, ada IoT gitu ya, ada IoT yang untuk memperbaiki pakan dari feeding untuk ke aquaculture, budidaya ikan, ada yang budidaya udang juga ada yang memperbaiki rantai pasoknya, bagaimana memindahkan produk mina ini dari produser kepada supplier gitu ya, memotong mata rantainya. Ada juga yang mengoptimalkan warehouse logistik dan juga penyimpanan pendinginan Pak, karena itu mahal juga gitu ya. Tidak bisa dijangkau oleh para nelayan lah gitu, hanya bisa pengepul. Nah, itu mengoptimalkan, dan juga banyak juga yang bisa mengoptimalkan dalam konteks supply and demand Pak. Jadi ada juga yang memang manfaatkan bahwa teknologi, tanpa nyebut merek ya, soalnya nggak enak sama yang sebelah gitu ya. Ada juga yang memang mengoptimalkan adalah bahwa mana sih yang kebanyakan supply ikan atau produk jenis seafood tertentu, mana yang butuh, itu mengoptimalkan itu. Jadi mereka jadi kayak quote unquote marketplace-nya lah ya, sampai dengan logistik sampai keluar gitu. Jadi sebetulnya ini adalah digitalisasi dari proses yang usual, tapi kalau kita lihat dari 3 faktor tersebut, resource yang ada, dukungan pemerintah, dan ketiga digitalisasi, kami pikir itu adalah satu engine of growth ke depannya Pak. Jadi mestinya itu adalah satu sektor yang menarik, tinggal bagaimana kami dari BNI Ventures mencoba menggabungkannya dengan bisnis kami Pak. Karena terus terang kami sebagai CVC, Corporate Venture Capital-nya BNI Group gitu ya. Jadi sebetulnya mandat utama kami adalah finansial terkait dengan finance gitu ya. Tapi kita bisa perluas lagi mandat tersebut, adalah finance tersebut termasuk dalam konteks ekspor impor Pak. Bisa masuk ke sana. Kita bisa ambil lagi embedded finance Pak. Cuman terus terang karena ini forumnya adalah Syariah Forum, jadi kita perlu menstrukturkan kembali dalam konteks embedded finance itu Pak. Bukan hal yang tidak mungkin, teman-teman sudah melakukan, itu bisa kita lakukan bersama. Begitu Pak, terima kasih. Jadi potensinya besar ya Pak ya, dan banyak hal yang bisa dilakukan. Tinggal gimana caranya kita bisa ngedorong para pelakunya agar untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada ini ya Pak ya. Oke, thank you Pak Lukas atas penjelasannya. Nah, saya mau ke teman saya nih Mbak Luciana dari eFishery. Omong-omong, eFishery ini adalah bisa dibilang unicorn terbaru di Indonesia di tahun 2023 ini. Tepuk tangan dulu dong. Nah, eFishery ini eFishery ini sudah berhasil meraih nilai valuasi bisnis sebesar minimal $1 miliar atau sekitar 15T. Nah, bisa diceritain nggak Mbak Luciana, itu kenapa sih eFishery didirikan dan gimana perjalanannya sehingga bisa mencapai milestone tersebut? Oke, makasih sebelumnya Mas Iqbal. Tadi kayaknya udah lengkap banget tadi Mas Lugas jawabnya, kayak udah nyontek tuh homepage-nya eFishery. Jadi sebenarnya nih ceritanya menarik Pak. Agak mengandung bawang gitu. Jadi founder kita Mas Gibran waktu itu dia kan student ya di ilmu hayati di ITB gitu. Nah beliau ini dikasih tugas untuk bikinlah kolam lele gitu. Waktu itu bikin kolam lele 4 kali 5 meter gitu. Terus keterusan tuh bikin kolam lele, tapi ternyata 90% masalahnya itu ada di pakan. Jadi betapa mahalnya biaya pakan lele gitu atau ikan. Nah di sana kemudian dia mulai mengembangkan
gimana nih caranya biar pakannya ini bisa lebih efektif lah ya gitu untuk disebarkan di lele-lele ini gitu. Kemudian di tahun 2012 bersama temennya yang sekarang juga merupakan co-founder kita, Mas Krisna, waktu itu kan di ilmu teknik, mereka buatlah satu prototype awal banget masih pakai lempengan CD PS Winning Eleven waktu itu. Nah itu tuh modalnya kurang lebih 2,5 juta doang Pak di awal-awal, terus beliau menjualnya gitu kepada para pembudidaya yang lain gitu. Jadi setelah dia mencoba bisa, dia menjualnya pada pembudidaya yang lain. Dan waktu itu masih pakai teknologi SMS. Tapi kan satu SMS kalau dikali berapa kolam lumayan juga ya gitu. Nah akhirnya dikembangkanlah jadi internet waktu itu, jadilah IoT gitu pada tahun 2013. Nah dari tahun 2013 ini sepanjang 6 tahun itu semuanya benar-benar pengembangannya pure fundamental bisnis. Artinya kita pengen bisnisnya ini, e-fishery ini berjalan secara sustainable, profitable gitu ya. Jadi nggak hanya bicara pakan aja, akhirnya kita juga bersama Mas Gibran, bersama Mas Krisna mengembangkan teknologi auto feedernya itu. Sehingga sekarang kalau menggunakan teknologi auto feeder itu, para pembudidaya ini bisa meningkatkan hasil panennya ini mungkin jauh lebih awal gitu, jauh lebih awal dan jauh lebih banyak. Jadi kalau kita habis panen itu biasanya ada ikan-ikan yang ternyata ini ikannya nih masih belum layak untuk dijual. Tapi dengan adanya auto feeder ini akhirnya membuat ikan-ikan ini ke-track ya. Kapan aja jamnya dia harus makan gitu dan sebarannya. Dan gitu juga dengan udang. Akhirnya kita juga ada teknologi namanya e-farm juga. Jadi auto feeder itu buat ikan. Lalu e-farm ini buat udang. Maaf nih agak berisik ya. Nah ini. Nah di e-feeder ini khusus buat ikan ya gitu. Nah menggunakan teknologi namanya e-fishery co-apps-nya. Kalau e-farm ini buat udang, nah mereka nanti kalau tebarannya udang biasanya di 360 derajat. Nah kalau e-feeder sendiri berbeda ya. Dengan adanya ini akhirnya membuat panennya para pembudidaya baik udang maupun ikan itu akhirnya terjadwal gitu Mas sampai sekarang. Dan dari 2013 itu kita juga sudah berkembang ya Mas, di sini bisa dilihat gitu ada e-fresh. E-fresh ini jadi hasil dari panennya si pembudidaya nanti bisa kita jual di e-fresh itu sendiri. Atau bahkan kita menjadi off-taker-nya. Atau kita mencarikan off-taker yang lain. Contohnya di udang saja gitu sekarang udang-udang dari e-fishery sudah bisa ditemukan di Ion. Contoh salah satunya gitu Mas. Jadi berkembang ya dari hanya sekedar menciptakan alat, membuat manajemen pembudidayaan tambak lebih mudah. Selain itu lebih berkembang lagi untuk membantu memasarkannya dan mendistribusikannya. Betul. Dan itu masih bisa berkembang lagi ke depannya. Entah kita nanti tinggal tunggu gebrakan apa lagi berarti dari e-fishery ya. Iya. Oke, menarik sekali. Nah Pak Sugeng, tadi kan Mbak Luciana udah cerita tuh banyak inovasi-inovasi yang dilakukan mulai dari bikin alat IoT untuk membantu pemasaran dan lain-lain. Nah kalau dari Bapak sendiri tuh sebenarnya masih ada nggak sih solusi-solusi apa lagi yang inovatif yang bisa membantu industri perikanan ini bisa berkembang ke depannya gitu Pak? Baik, minta tolong ditampilkan slide 8 ya. Sebetulnya ya itu tadi nyambung bahwa bagaimana proyeksi ya Indonesia untuk sampai dengan tahun 2045 dan itu ada di dalam rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Jadi di situ ada 3 transformasi. Ya, transformasinya itu adalah transformasi ekonomi, transformasi sosial, dan transformasi tata kelola. Nah ini kita membicarakan transformasi ekonomi.
transformasi ekonomi, tadi keterangan dari teman-teman ya, Mas Lugas dari BNI Venture, kemudian Mbak Lulu dari eFishery, itu adalah transformasi berbasis teknologi, inovasi, produktivitas. Ya. Jadi ini implementasinya bagaimana? Ya. Bahwa di situ negara sangat membutuhkan teknologi, inovasi, produktivitas untuk meningkatkan perekonomian atau pertumbuhan ekonomi. Dan itu ada formulanya dan ada kebijakannya. Ya. Formulanya itu adalah formula Cobb Douglas, Stern, ya, Romer. Nah, ini ada slide-nya ini ya. Jadi di situ ada variabel endogen yang bisa berkontribusi pada perekonomian, namanya produktivitas atau total faktor produktivitas. Jadi tadi yang dihasilkan oleh teman-teman dari startup ya, ini nanti agregatnya itu adalah, kan tadi itu ada nilai tambah, ada kontribusi terhadap perekonomian. Itu dikumpulkan dalam suatu agregat, kira-kira berkontribusi berapa terhadap perekonomian, makro daerah maupun makro nasional. Ya, jadi dan itu ya, itu sudah kalau misalkan membaca rancangan akhir rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 itu sudah masuk bahwa tadi transformasi ekonomi berbasis iptek, inovasi dan produktivitas. Ya, jadi artinya semoga ini menyemangati kita ya dalam menumbuh kembangkan ekosistem tadi. Dan itu juga ada sebetulnya di dalam Undang-Undang Sinas Iptek nomor 11 tahun 2019. Bagaimana outcome itu bisa dicapai dengan intermediasi, outcome itu bisa dicapai dengan alih teknologi, outcome itu bisa dicapai dengan difusi, outcome itu bisa dicapai dengan komersialisasi teknologi. Dan ini beberapa contoh yang tadi sudah implementatif. Harapannya tadi itu ekosistem ini berkembang sehingga kalau tadi RPJPN itu 20 tahun, maka diturunkan di dalam 4 fase. Berarti ada rencana pembangunan jangka menengah nasional, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Itulah yang nanti itu bisa diukur dan diperkirakan dengan beberapa asumsi. Jadi sudah inline ya dengan tadi itu yang kita bicarakan di sini. Mungkin itu Pak Moderator, Pak Iqbal. Berarti dari pemerintah juga sudah menyiapkan ya Pak ya, kebijakannya dan ekosistemnya supaya ini bisa berkembang dengan optimal gitu. Nah, omong-omong inovasi kan pemerintah udah nyiapin nih kebijakannya, startup punya ide, tapi biasanya ujung-ujungnya duit. Si startup mau bikin, tapi dia nggak punya duit. Nah, biasanya kalau kayak gitu tuh kebanyakan mereka coba yuk kita cari investor gitu. Nah kalau misalnya ada startup di perikanan gitu, datang ke Pak Lugas, Pak saya mau bikin suatu inovasi tapi nggak punya duit, Bapak mau nggak investasi ke saya gitu. Nah kalau Bapak kedatangan orang kayak gitu tuh biasanya apa sih Pak yang apa sih yang dicari kriteria-kriterianya gitu loh Pak. Siapa tahu nanti ada yang mau ini approach Bapak buat jadi pendanaan. Boleh Pak, terima kasih Mas Iqbal. Ya, ini mungkin memang satu ini ya. Mungkin kita pengen ini sih sebetulnya, pengen sampaikan pada teman-teman semua ya. Mungkin tadi kan hari survei tadi berapa Pak? Mungkin tadi 6.000 orang ya yang niat mau bikin usaha fisheries ya. 6.000 orang dari 1 juta orang yang hadir gitu ya. Seperti ya, oke. Tapi intinya adalah bahwa kami sebagai ventures, sebagai visi venture capital, usaha kami sih kalau boleh dibilang kami sangat syariah Pak, karena kita kan adalah bagi hasil gitu ya. Kami ikut skin in the game, kita punya saham, intinya adalah seperti itu, sehingga kita berbagi risiko sama-sama gitu ya. Satu itu. Tapi yang pengen saya tekankan lagi adalah bahwa kami venture capital is in the exit game Pak, bukan investing game, tapi we are in the exiting game. Means kalau kami invest, pasti kami berpikiran bahwa exitnya seperti apa, Kembali ke pertanyaan Mas Iqbal tadi, untuk memikirkan exit, berarti kan kami harus melihat dalam hal ini adalah pastinya melihat beberapa matriks gitu ya Pak ya.
apa saja yang harus kami lihat dalam hal kami mau invest dulu supaya nantinya kami bisa exit. Insya Allah cuan gitu ya, insya Allah menghasilkan sama-sama maju gitu ya. Nah ini memang sangat tergantung sekali dengan stage-nya Pak. Mungkin untuk ini ya seperti kita ketahui bersama gitu ya, jadi kan stage dalam startup, orang kalau mulai usaha itu kan mulai dari benih dulu Pak. Mulai dari seed dulu, nanti berkembang, pre-seed juga bisa gitu ya, baru ide, terus mulai jualan series E, mulai berkembang lagi, dapat lagi seri A, seri B, seri C, dan tahu-tahu seri D, seperti E-Fisheries ini. Tahu-tahu dapat pembiayaan kemarin berapa, 200 ya Mbak ya? 200 juta dolar gitu ya. Boom gitu ya. Tapi apa yang kita pikirkan pada waktu berurusan dengan yang atau berhadapan dengan seed, dengan seri D tentunya berbeda. Pada waktu kita pada waktu kita ketemu dengan teman-teman yang seri yang masih rintisan banget gitu Pak ya, masih seed itu mungkin kan dalam hal ini adalah tadi yang sampaikan Mas Iqbal, punya ide, baru konsep, barangnya mana, prototipe-nya apa, ya mungkin tadi masih mending bentuknya CD gitu ya, tapi masih cuman gambaran doang gitu ya. Nah, di situ pastinya kita nggak bisa ngomong hal-hal yang tangible Pak. Pastinya kita akan melihat, ya mohon maaf siapa lu gitu kan, Anda siapa, bagaimana, timnya seperti apa. Bukan berarti harus ada nggak harus alumni mana gitu ya, atau alumni luar negeri, nggak perlu juga gitu. Tapi kita melihat bagaimana passion mereka dalam menggarap usaha tersebut Pak. Tim foundernya seperti apa? Apakah mereka punya do they have what it takes untuk membuat satu satu usaha, mengembangkan satu usaha. Apakah ada idenya? Apakah mereka punya tim yang tepat? Apakah mereka punya resources yang tepat gitu ya. Tapi untuk resources mungkin bisa kita bantu gitu Pak. Itu satu sisi. Tapi begitu mereka mulai tumbuh, matriksnya akan berganti Pak. Contoh kalau sudah mulai growth stage, udah mulai jualan, ya tentunya kami akan melihat traction-nya seperti apa, jualannya, revenue-nya, top line-nya, jualannya seperti apa, perkembangannya per bulan seperti apa. Kita juga udah mulai ngomong soal biasanya yang next-nya boleh. Satu lagi ya, mungkin nextnya kita bisa ngomong stop, sip, thank you. Jadi kita bisa, kalau sudah mulai agak tumbuh, itu kita juga mulai ngomong angka yang lebih tangible Pak. Jadi contoh biasanya yang sering kita ini customer acquisition cost Pak. Berapa sih kamu untuk dapat revenue 1 rupiah, 100 rupiah harus spend berapa rupiah gitu ya. Terus dari situ juga kita akan tanya, terus dari situ dapat uangnya berapa nanti, lifetime value-nya berapa. Biasanya kita akan melihat sana, atau istilah kerennya biasanya unit economics-nya seperti apa, masih merah atau masih merah atau udah hijau gitu ya, atau katakanlah kalau masih merah, hilalnya kelihatan nggak untuk hijaunya gitu. Hilal itu penting Pak, yang penting path to profitability-nya kelihatan gitu ya, kesana kemana gitu ya. Kalau investor kawakan global tuh sering ngomongnya adalah we cannot spend $1,000 to get $100 revenue. Jadi invest ngeluarin duit 1.000 untuk dapat duit 100, itu nggak masuk akal. Nah itu yang saat ini sudah industri mulai mature gitu ya, mulai sama-sama inilah gitu ya. Makin lama lagi adalah yang kita lihat matriksnya mungkin lebih kayak bagaimana bisa tumbuhnya seperti apa, product development-nya seperti apa, dan even adalah mungkin kayak yang sudah sekelas series D seperti E-Fisheries ini adalah bagaimana mengoperasionalkan perusahaan itu ke depannya supaya bisa bisa founders dependent kali ya. Succession plan-nya seperti apa, even seperti itu Pak, ke depannya gitu ya. Kita ngelihat risiko-risiko itu. Tapi rest assure bahwa yang kita lihat ini adalah sesuai dengan sesuai dengan stage-nya. Nggak mungkin kita ngomong soal traction sama orang yang baru bikin startup-nya Pak. Tapi untuk disclaimer juga, izin disclaimer, kami di BNI Ventures terus terang kita memang karena kami juga BUMN ya Pak, keluarga BUMN, kita itu appetite kita tidak main untuk yang di seed Pak. Jadi kita mainnya adalah mulai dari growth gitu.
Jadi tapi nanti kita punya ada program-program yang lain yang memang kita tujukan untuk yang masih seed gitu Pak. Kita pengen aktif di seluruh ekosistem, tapi untuk investment memang kami ada mandat tersendiri yang membatasi kami untuk mulai invest dari series kurang lebih series A and up. Tapi untuk series D kayak udah kegedean Mbak. Jadi yang untuk series D yang gede-gede karena udah kegedean, kemahalan buat kami, terlalu terkonsentrasi, maka kami menggunakan produk yang namanya venture fund Pak. Mungkin kalau Mas Iqbal ini familiar, kita punya yang namanya Merah Putih Fund. Itu adalah kerjasama antara 5 CVC BUMN Pak. Kita sama-sama urunan gitu Pak ya. Sama-sama untuk memanage yang namanya Merah Putih Fund itu untuk invest pada yang gede-gede lah, yang Sunikon. Ya nanti tanpa mendahului gitu ya Investoris kan juga ya Sunikon gitu ya. Bukan Sunikon lagi, sudah ya. Lelekon. Ya, apa namanya tanpa mendahului tapi apa namanya memang kita juga concern ke sana gitu ya, supaya kedaulatan Merah Putih ini memang selalu kita jaga turut berkontribusi pada pengembangan ekosistem. Mungkin itu. Jadi apa yang dilihat itu pun tergantung udah sejauh mana bisnisnya ya Pak ya. Dan udah nggak zamannya lagi apa kayak kasih pendanaan tapi bakar-bakar Pak. Belum kelihatan bakar-bakar uang itu udah gak zamannya lagi ya. Oke, thank you banyak Pak Lukas. Nah, sekarang karena kita lagi dalam acara ISEF, nah aku mau tanya nih ke Mbak Lulu, e-fishery sendiri ada nggak sih inisiatif-inisiatif khusus yang spesifik melibatkan komunitas syariah atau yang apa targetnya memang komunitas syariah sendiri gitu, walaupun sebenarnya ikan adalah produk makanan halal kan, tapi ada nggak sih yang lebih spesifik kepada komunitas syariah? Oke, kita kan sebenarnya ada yang namanya sosialisasi atau karena kita ada namanya kabayan ya, kasih bayar nanti, itu sebenarnya pay later kita gitu. Kita sebagai agregator, kita bersama dengan beberapa peer-to-peer lending yang lain gitu. Nah kita mengadaptasi itu dan kita pengen teman-teman dari komunitas pembudidaya itu paham lah artinya inklusif ekonomi itu seperti apa. Jadi mereka bisa mengadaptasi atau mendapatkan apa ya pinjaman dana tapi yang tidak ilegal lah, jangan yang ilegal maksudnya ya gitu. Jadi artinya kalau di kita tuh dipinjam dana itu akan masuk ke poin. Jadi poinnya itu apakah poin pakan atau poin bibit. Jadi benar-benar di sana bakal dicek gitu. Mereka nggak bisa tuh minjem dana terus beli Mio atau beli iPhone gitu, nggak bisa gitu. Iya. Nah makanya kita biasanya nih untuk adaptasi kabayan ini kita mengadakan yang namanya sarasehan. Nah sarasehan ini kita ke komunitas pembudidaya, entah itu komunitas pembudidaya secara umum maupun kita kerjasama juga dengan berbagai NGO syariah juga gitu Mas. Jadi misalkan di sini nih ada teman-teman dari NGO syariah yang mau bergabung dengan kita itu bisa banget gitu. Misalkan teman-teman, oh tapi kita belum ada pembudidayanya, tapi kita pengen NGO syariah ini bisa berkembang gitu ya, kita bisa berkonsultasi lah gitu, kita ada jasa konsultasinya juga di kita gitu Mas. Jadi menyambungkan ya antara yang butuh dana dan juga penyedia dana, udah gitu sesuai dengan syariah lagi. Betul, betul. Oke, thank you Mbak Lulu. Sebenarnya aku masih punya pertanyaan buat Pak Sugeng, tapi udah sama panitia udah disuruh masuk sesi Q&A dulu nih Pak. Jadi kita coba buka deh 2 pertanyaan dulu, ada yang mau bertanya? 1 sama 2. Oke, mungkin dari panitia bisa kasih mic ke 2 ibu ke ibu yang lagi tanda yang ya silakan. Iya, selamat sore, saya Wina dari Cempaka Putih, mau tanya ke Mbak Luciana. Mbak, tadi kan tentang kabayan nih, itu menarik banget. Itu persyaratannya bisa dijelasin secara detail nggak sih Mbak? Maksudnya gini, kita yang punya usaha gitu, itu ada minimal dan maksimalnya nggak sih? Udah berapa lamanya? Dan syarat untuk mengajukannya itu seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Aku lupa namanya siapa tadi, tapi tentang kabayan ya. Oke, disimpan dulu, bisa kasih ke satu pertanyaan lagi di belakang. Oke, silakan. Terima kasih. Saya dari Ibu Tati, dari UKM Jakarta Timur. Sehubungan ini, yaitu temanya halal dan
ikan adalah makanan yang paling halal dan merupakan sumber daya alam terbesar untuk negara kita. Jadi saya akan mengusulkan supaya ada akademi pengolahan ikan. Kalau untuk akademi perikanan itu sudah ada. Nah, saya ingin mengusulkan karena begitu banyaknya sumber daya alam ikan laut di seluruh pulau kita, alangkah baiknya diadakan akademi pengolahan ikan, di mana para milenial dan para mahasiswa-mahasiswa ini supaya tertuju juga kepada bagaimana mengembangkan pengolahan ikan supaya berdaya saing hebat dengan negara-negara lain. Terima kasih. Terima kasih Bu Hartati atas pertanyaan. Nanti mungkin saya bisa follow up ke Pak Sugeng tuh. Jangan-jangan udah ada inisiatif ke sana dari pemerintah untuk membantu pengembangan bisnis itu. Tapi mungkin nanti Pak tanya ini, kita persilakan Mbak Lulu dulu menjawab tentang program Kabayan tadi. Silakan. Oke, makasih Teteh yang ada di belakang gitu. Sebenarnya Kabayan ini karena kita bekerja sama ya dengan peer-to-peer lending yang lain, tentunya kita ada syarat prasyaratnya yang pasti yang harus ada, harus terbukti bahwa ini merupakan pembudidaya ikan. Widih, lagi foto, bentar. Oke, udah selesai fotonya, biar kedengeran gitu, penting. Jadi Teh, yang penting harus ada kolamnya dulu gitu Teh. Jadi kalau udah ada kolamnya nanti bakal diaudit dari kita, apakah ini ada kolamnya beneran atau kolam bohongan gitu. Siapa tahu ini ikannya bohongan gitu, bukan lele ya gitu. Nah terus kalau udah diaudit, nah ternyata ada BI checking juga tetap ada. Nah ini biasanya pembudidaya ikan terhenti di sini gitu. Jadi slicknya biasanya ada merah gitu. Nah jadi dipastikan BI checkingnya aman gitu. Nah kalau ditanya keunggulannya apa nih Kabayan ini gitu. Jadi kalau di kita nih bahkan yang menjamin itu dari e-fishery-nya sendiri. Bahkan nggak perlu ada jaminan misalkan jaminan BPKB atau jaminan sertifikat rumah gitu. Itu nggak perlu. Jadi yang penting jaminannya itu ya kolamnya Teteh sendiri gitu. Ya yang penting ada kolamnya gitu Teh. Semoga menjawab. Kedengeran. Berapa lama pengajuannya? Pengajuannya? Prosesnya sendiri berapa lama? Pengajuannya sih cepet Teh. Jadi kalau misalkan nanti ada auditnya ya kurang lebih lah 3 bulan lah gitu. Kalau udah ada kolamnya ya gitu. Terima kasih. Oke, thank you. Jadi dipastikan aja isinya kolam lele ya, bukan kolam bukan kolam-kolam yang lain. Oke Pak Sugeng silakan Pak, tadi tentang pelatihan pengolahan ikan. Mungkin jangan-jangan pemerintah sudah ada arah ke sana sebenarnya. Ya. Baik, terima kasih Ibu dari Cempaka Putih Bu ya. Semangat Bu ya, makasih tadi menyemangati kita semua. Beberapa hal yang tadi itu terkait dengan pertanyaan Ibu, itu yang pertama, saya kembali bahwa di dalam perencanaan strategis pemerintah melalui rancangan akhir rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 itu memasukkan atau sudah dimasukkan terkait dengan ekonomi syariah. Tadi barusan di launching tentang master plan industri halal Indonesia. Dan di situ itu ada tentunya industri itu salah satunya atau yang utama itu terkait dengan industri pengolahan. Tadi yang ditanyakan kan industri pengolahan, itu satu. Kemudian yang kedua, kebetulan itu ada irisannya dengan kebijakan, tadi ngomongnya revitalisasi kan, jadi akademi lagi ya. Jadi ada kebijakan terkait dengan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, akademi masuk vokasi ya. Itu Perpres 68 tahun 2022. Kebetulan saya wakil ketua tim pelaksana nasional ya. Berarti
di situ dan pada saat kita audiensi atau tadi melihat informasi atau data, itu ada tadi itu vokasi yang terkait dengan perikanan. Cuma saya nggak hafal ya, nggak hafal. Tapi yang jelas ya, kalau tadi rantai nilai itu tadi, ya tentunya mulai dari pasok, kemudian pengolahan, dan tadi pengolahan pun nanti tier berapa, tier 1, tier 2, dan seterusnya ya, yang nanti tentunya bernilai tambah. Kemudian yang ketiga, tadi pada saat paparan saya di slide 8, tadi itu ada 8 klaster. Klaster pertama tadi itu adalah terkait dengan subklaster pasok perikanan, berarti ambil. Klaster kedua itu adalah pengolahan, bukan yang ini, yang satunya lagi. Ya. Klaster kedua itu ada ini. Klaster kedua, subklaster kedua itu adalah tadi pengolahan, subklaster ketiga itu adalah jasa. Yang Ibu tanyakan itu subklaster 1B, ya, industri. Industri itu berarti pengolahan. Kemudian yang selanjutnya untuk menjawab pertanyaan Ibu, itu adalah di klaster ekonomi kreatif, Bu. Ya. Kemenko Marves ya, itu mengkoordinasikan Kementerian Parekraf _ Baparekraf, di situ ada ekonomi kreatif. Di dalam pembahasan untuk ekonomi kreatif ya, klaster ekonomi kreatif itu ada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, pemetaan rantai nilai lah. Pemetaan rantai nilai itu termasuk tadi itu adalah pengolahan, di mana di situ ada bagaimana peranan teknologi, termasuk tadi disampaikan ada blockchain, ada Internet of Things, ada traceability, ada di dalam KBLI itu. Ya, jadi berarti apa? Dan ini diupayakan nanti inline dengan target di rancangan akhir RPJPN, di mana tadi disebutkan oleh Pak Lugas bahwa target kontribusi kepada perekonomian untuk PDB maritim itu 2 digit memang. Ya, jadi dan itu 2 digit kan bisa 10 sampai 20 sampai 100 sampai 99 gitu ya. Dan itu ya ditarget cukup besar. Berarti harus berstrategi untuk berkontribusi itu. Salah satu strateginya sepertinya itu juga terkait dengan nilai tambah hasil dari industri pengolahan. Ya, jadi artinya bahwa kebijakan-kebijakan dan program tentunya harus dirancang. Ya, ini saya anggap masukan dari bottom up, bagus. Ya, jadi ini ekosistem yang nanti itu Ibu sudah berpikiran ke depan ya. Nanti bagaimana ini, ini kan tadi harus di breakdown ya, harus di bahwa kira-kira hal seperti itu siapa melakukan apa ya, kemudian tadi itu termasuk di target secara agregat, nanti itu nilai tambahnya berapa, dan nanti itu bisa berkontribusi bagaimana. Mungkin itu Pak, ya makasih. Terima kasih paparannya Pak Sugeng. Berarti sebenarnya jangan khawatir Bu, pemerintah sebenarnya sudah memikirkan hal itu. Tinggal kita tunggu saja realisasinya nanti gimana. Oke, tampaknya masih cukup untuk 1 pertanyaan lagi. Kalau ada yang mau bertanya, oke. Ibu duluan yang angkat tangan, silakan. Terima kasih, nama saya Ina, saya dari media. Saya hendak bertanya kepada Bapak Sugeng ya. Menarik sekali ketika menyampaikan klaster ekonomi syariah. Tetapi di situ saya tidak melihat transportasi. Karena sesungguhnya transportasi khususnya kalau kita bicara fishery, itu kan terkait dengan kapal ya Pak ya. Jadi untuk transportasi laut, baik itu industrinya maupun jasanya, masuk di klaster mana Pak? Mohon penjelasan, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Ina. Nah, Pak Sugeng kayaknya banyak fansnya hari ini, banyak yang tanya ke beliau. Oke Pak, singkat saja mungkin karena keterbatasan waktu saat ini. Nanti kalau mau tanya lebih lanjut bisa setelah. Baik, terima kasih. Bahwa ini tadi 8 klaster itu saya ambil dari tornya acara ini ya. Jadi saya ambil dari situ. Kemudian yang kedua
ini cara berpikirnya itu adalah ekosistem dan rantai nilai. Jadi artinya bahwa yang Ibu tanyakan tadi itu sebetulnya kalau di breakdown sampai ke klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia itu ada. Karena ini lebih dari 100 ini KBLI-nya. Dan di klaster nomor 8 ya itu adalah ada kata-kata lainnya ya. Jadi bahwa di situ masing-masing klaster itu dibentuk rantai nilai. Itu satu. Ya. Yang kedua tadi bahwa di sini ada klaster ke-8 itu adalah terkait dengan rantai nilai yang tadi itu membackup atau mendukung terhadap klaster yang sebelumnya. Jadi ada 7 klaster. Ya, jadi berarti apa? Ya kita lihat aja pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang di situ ada 5 digit itu cukup detail. Ya, jadi yang Ibu tanyakan tadi itu yang jelas di dalam program yang ada di KNKS ya Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah sekarang ini ya itu di dalam rantai nilai itu ya itu ekosistem yang terkait dengan logistik ya itu ada ya jadi representasinya itu berarti harus dilihat atau dicek pada rantai nilai pada KBLI yang 5 digit tadi ya mungkin itu Bu ya kasih saya kembalikan ke Pak. Terima kasih Pak Sugeng. Bu Ina nanti kalau masih belum puas nanti bisa ngobrol-ngobrol setelah ini dengan Pak Sugeng langsung ya. Oke, karena keterbatasan waktu juga, terima kasih atas berbagi insight-nya Pak Sugeng, Mbak Lulu, dan Pak Lugas. Kalau boleh saya rangkumkan setelah perbincangan kita selama 1 jam ini, sebenarnya industri perikanan itu memang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai industri yang sangat berpotensi, sudah disiapkan juga payung kebijakannya, sudah dipikirkan juga bagaimana pengembangan ke depannya, dan dari pihak investor juga melihat ini adalah sesuatu hal yang sangat potensial, dan juga dibuktikan dengan salah satu teman kita dari e-fishery ini yang sudah berhasil meraih pendanaan hingga ratusan juta dolar. Jadi kesimpulannya jangan ragu untuk setelah pulang nanti mulai usaha tambak lele masing-masing gitu. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para narasumber. Saya kembalikan ke MC. Mohon tetap di atas panggung untuk menerima apresiasi dari KNEKS. Untuk itu kami mengundang Direktur Industri Produk Halal KNEKS, Bapak Afdal Aliasar. Kami persilakan naik ke atas panggung dan memberikan apresiasi kepada narasumber dan moderator. Ya, langsung ya. Yang pertama, plakat diberikan kepada Bapak Sugeng Santoso, staf ahli bidang ekonomi maritim, Kemenkom Marves. Yang kedua, kepada Bapak Lugas Pranca Fitri, CFO BNI Ventures. Yang ketiga, kepada Ibu Luciana Dita Chandra Murni dari e-fishery. Dan terakhir kepada Bapak Iqbal Kurniawan dari Tech-in Asia. Selanjutnya, Bapak berkenan dapat berfoto bersama di atas panggung. Baik, mohon bersiap-siap dalam hitungan 3, 2, 1. Ya, baik, sekali lagi 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Kami persilakan kembali untuk ke tempatnya.